Adapun keutamaan yang lain, maka banyak sekali, kita singkat karena pembahasan kita hanya mengenalkan sahabat ini. Kana amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, la yakhafu laumata laimin fi nasri sunnah. Ini berat. Dulu dia mencegah kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan, bahkan kepada pemimpinnya. Maka berdakwah kepada pemimpin ini yang berat. Seperti datang di hadits Abi Sa'id Al-Khudri tentang permasalahan mimbar dan tentang permasalahan sholat id. Kemarin kita sholat id di sini. Sholat dulu apa khutbah dulu? Tolhah, sholat dengan kami. Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat id. Bingung dia. Apa takbiran dulu? Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu. Nggak kayak Jumat. Jumat apa? Khutbah dulu. Baik. Sholat id itu sunnahnya sholat dulu, baru khutbah. Berarti kalau begitu gimana? Orang pada bubar setelah sholat, iya, tidak apa-apa. Hukumnya sunnah mendengar khutbah. Apalagi khutbah Idul Adha. Maka kita menyembelih sembelihan agar cepat, maka tidak apa-apa keluar dari khutbah agar sembelihannya cepat. Maka di sini dari sunnah seperti itu. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kana yakhruju yaumal adha wa yaumal fitr fabada'a bis shalah fa idza shalla salatahu qama fa aqbala 'alan nas wa hum julus fi musallahum. Maka dulu Nabi melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitr, di mana dia salat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Nabi menghadap kepada manusia dan mereka duduk dan Nabi melaksanakan khutbah. Kemudian disebutkan di hadis, falam yazal kadalik, maka terus menerus sunnah itu dilakukan, kata Abu Sa'id, hatta kana Marwanu ibnul Hakam, sampai datanglah amir yang baru namanya Marwan ibnul Hakam, fa kharajat muhadaran Marwan hatta atainal musalla fa ida Katsir ibnu Salat qad bana mimbaron min tin. Maka dia memerintahkan kepada Katsir ibnu Salat dari penggawanya, yakni dari orang yang dekat dengan amir, buat mimbar. Maka dibuat dari tanah mimbar. Kemudian dia telah mengumumkan untuk memulai dengan khutbah, kemudian setelah itu sholat. Faida Marwan yunazi'uni yadahu ka'annahu yajuruni nahwal mimbar wa ana ajuruhu nahwas sholah. Maka sudah diketahui bahwa dia akan melaksanakan yang demikian. Maka setelah takbir berkumandang dan datang imam, maka ansitu. Sunahnya adalah semua diam dengan datangnya imam. Maka imam akan memimpin sholat. Namun Imam Marwan ibnul Hakam keadaannya ingin melaksanakan khutbah dulu, dan ini yang dipahami oleh semua seakan-akan sudah diumumkan. Sehingga Katsir ibnu Salat membangun mimbar. Maka di saat Marwan ibnul Hakam ingin naik ke mimbar, khutbah dulu, ditarik oleh Abu Sa'id. Salat dulu. Dan salat di sebelahnya. Di sebelahnya sajadah atau apa yang jelas, di sebelahnya tempat salat, di sebelahnya mimbar. Dia ingin khutbah dulu, sunnahnya apa? Salat dulu. Maka ditarik oleh Abu Sa'id, salat dulu, ini dari sunnah. Bukan khutbah dulu. Lihat bagaimana dia tagirul mungkar kepada imam. Perkara seperti ini sulit. Maka jangan main-main dengan kita masuk kepada umara dan berkata kita akan merubah sistem. Justru kebalik. Saya masuk kepada majelis ulama, akan saya rubah sistem yang ada. Dianya baru pertama kali masuk sudah foto bareng dengan celana
kopiah. Mana yang mau merubah sistem? Justru dia terbawa arus sistem, fahimtum? Maka rahimahullah Sufyan Ats-Tsauri telah kami kisahkan. Di saat dia mendengar imam di zamannya yang dohirnya mungkin kata Sufyan Ats-Tsauri tidak mengikuti sunnah-sunnah, ingin menjabatkan Sufyan Ats-Tsauri dari majelis alim ulamanya, mufti kabir. Maka Sufyan Ats-Tsauri mungkin di sini melihat sistemnya lain. Mungkin aku malah nanti terbawa sistem. Aku yang akan tunduk kepada mereka, menghormati mereka karena fulus dan jabatan. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri diminta oleh imam di zamannya untuk datang ke istana menjadi amir dari bidang keagamaan. Daripada masuk sistem, dia imam besar nanti akan, oh imam kok tunduk ya kepada perintah aturan-aturan yang ada. Maka akhirnya Sufyan Ats-Tsauri datang penggawa membawanya ke istana, maka dia ikut, tidak frontal, ikut. Sampai di istana bertemu dengan raja ataupun dengan pemimpin, maka dia membuat dirinya seperti orang Badu. Weh, istana megah. Weh, pakaian penggawa pada rapi. Wah, ini permadani tebal ya, dan sebagainya. Seperti sikabayan sabah kota. Maka akhirnya raja, ini salah ambil kamu ini penggawa. Ini bukan Sufyan Ats-Tsauri, masa imam, muhaddits seperti ini, seperti orang yang kampungan dari Badu melihat istana megah. Sengaja Sufyan Ats-Tsauri biar tidak dijadikan imam mereka dan mereka tidak mau masuk kepada sistem sunnah, sehingga nanti Sufyan yang mengalah masuk kepada sistem. Maka akhirnya dia pura-pura tadi kayak orang Baduy. Akhirnya raja, pulangkan, salah orang. Akhirnya pulang, alhamdulillah. Ada malah sebagian ingin masuk ke sistem itu. Dan tidak bisa dia menyeberangi sistem atau melawan sistem. Ya akhirnya kita lihat, kita udah tidak usah menyebut waktu kemarin kita membuat surat-surat. Kita lihat datang dengan istri, bagaimana kemungkaran di mana-mana. Tidak bisa diingkari. Dan ikhtilat, ini meja, itu perempuan, di sini mudir. Tidak bisa diingkari. Itu dari segi tata yang ada, tatanan kekantoran, office seperti itu. Begini, dan ikhtilat, dan yang lainnya dari pemahaman dan dari fatwa dan sebagainya, maka di sini tidak bisa kita ini untuk masuk kepada sistem yang sistem itu memang sudah baku. Maka lebih baik apa? Kita yang uzlah. Kita yang menyendiri. Maksudnya ya tidak bisa kita bergabung dengan mereka kecuali dengan syarat misalnya kalian merubah mengikuti kita baru kita mau. Tapi mana bisa seperti itu. Karena keadaannya memang seperti itu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pun tidak bisa. Maka ya sudah, jangan bergabung apalagi mencalonkan diri untuk bergabung dengan mereka. Saya ikut dari kelompok Salafi agar mengatur fatwa-fatwa dari manhaj Salafi yang benar. Tidak. Bahkan Salafi ini mungkin dia yang akan terbawa, ya dan billah. Dan itulah kita takut kepada dunia ini. Maka oleh sebab itu datang di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, man talabal imarah fala tu'tih. Barang siapa yang meminta kekuasaan jangan diberi. Karena yang meminta kekuasaan ada udang di balik batu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang menawari kita. Ya ini alhamdulillah. Kita menjadi pemimpin di tempat ini dan kita bisa mengkontrol sistem yang ada. Tidak kita juga meminta untuk masuk-masuk ke tempat-tempat yang kita tidak bisa mengontrolnya. Dan ini di antara kita susah. Jangankan amir, misalnya kepala demikian dan demikian saja, maka kita akan canggung untuk menahannya, untuk menolaknya. Apalagi ini amir number one, amir di negerinya dia. Maka amirun bil ma'ruf wa nahi anil munkar, kesini dulu, salat dulu, jangan ceramah. Maka disebutkan di hadis, kana yajuruni nahwal mimbar
wa ana ajruhu nahwas shalah. Dia menarik tanganku agar aku melepaskannya agar dia ke mimbar dan aku menariknya untuk dia salat duluan. Falamma ra'aitu dzalika minhu qultu ainal ibtida bis shalah, mana sunnah mendahulukan salat, kata Abu Sa'id kepada imam ini. Mana sunnahnya? Tadi di hadis disebutkan Nabi salat duluan baru khutbah. Aina sunnah ibtida bis shalah? Apa dijawab oleh Amir dengan takwil? Jelas bukan hujjah. Qala ya Aba Sa'id, qaturika ma ta'lamu. Wahai Abu Sa'id, telah ditinggal dari apa yang engkau ketahui dari Nabi. Bukan zamannya lagi. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sholat dulu dan saya khutbah, orang pada lari dah. Dan dohirnya wallahu a'lam seperti itu. Berbeda dengan para sahabat, misalnya Abu Sa'id yang ceramah, jelas akan diikuti. Namun di sini Marwan ya bukan seperti para sahabat yang lain. Maka akhirnya dia berpendapat, la ya Aba Sa'id qaturika ma ta'lamu. Apa yang kamu ketahui dari Nabi tentang sholat duluan baru khutbah, itu udah ditinggal, nggak zaman lagi. Qultu kalla, tidak selamanya. Walladzi nafsi biyadihi la ta'tuna bi khairin mimma a'lamu. La ta'tuna bi khairin mimma a'lamu. Demi Allah, tidaklah kebaikan itu kecuali yang aku ketahui dari sunnah. Maknanya sunnah itu yang paling baik sesuai dengan ucapan Nabi di hadis Jabir, wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap sunnah harus dijalankan. 3 kali suman sorofa. Setelah dilihat oleh Abu Sa'id Al-Khudri tidak ada faedah, terus ngeles, ya sudah, dia tinggalkan. Maka itu tagirul mungkar, dan ini perkara yang berat. Antum rasakan bagaimana jika kita dalam konstitusi kumpulan orang-orang yang besar, maka sulit untuk menafikan perkara-perkara seperti ini. Maka alhamdulillah Allah yang menjadikan kita bisa mengontrol dakwah kita dan kita berada menghidupkan sunnah, daripada kita bergabung dengan orang-orang yang besar dan kita tidak bisa mengontrolnya. Maka bisa jadi bumerang bagi agama kita. Mungkin ini yang kita bisa berikan. Adapun poin pendalilannya di sini, ya udah kita baca sekalian. Qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Hada syahiduna fi itsbat ru'yatillah fi arasatil qiyamah. Dan di riwayat yang lain disebutkan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, qala nabi na'am. Maka na'am adalah adatu tusta'mal fi jawabil wajib. Maka na'am adalah jawaban yang menunjukkan persetujuan. Yujabu bihi al-istifham alladhi la jahda fihi. Untuk menjawab pertanyaan istifham yang tidak ada penafian. Seperti di Al-Quran Allah berfirman, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am. Maka apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Qalu na'am, tentu. Nah, ucapan tentu ini adalah jawaban dari pertanyaan yang bukan ada nafi padanya. Begitupun di sini, ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, qala na'am. Menunjukkan bahwa ini hadis qauliyah dan takririyah, takrir Nabi bahwa kaum muslimin akan melihat Rabbnya di hari kiamat. Dan begitupun lafaz nanti yang harus dihafal sampai sini, qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwan, qulna la, qala fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi au fi ru'yati rabbikum yauma idzin ila kama tudaruna fi ru'yatihima. Summa qala yunadi munadi. Sampai sini selesai. Sampai ila kama tudaruna fi ru'yatihima. Maka ini wajah pendalilan dan dihafal hadis Abi Sa'id Al-Khudri sampai lafaz ini, dari sanad kepada ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.